Kita bersyukur kepada Tuhan dengan kesempatan ini. Saudara-saudaraku, di akhir zaman ini menyongsong hari kedatangan Tuhan, di mana maraknya segala dosa, kejahatan, bahkan kepalsuan. Tuhan menginginkan umatnya, gerejanya yang benar, mengalami penyucian darah Yesus dan bertumbuh terus sampai dewasa rohani, gereja yang tidak ada cacat celah untuk siap bertemu dengan Tuhan dan selanjutnya menjadi penghuni Yerusalem baru sampai selama-lamanya. Saat ini saya mengajak kita membaca di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara-saudaraku, di akhir zaman ini, supaya kita tidak lekas bingung, apapun kita tidak boleh bingung, tidak boleh gelisah, baik oleh ilham roh. Ini orang berkata, Tuhan bersuara kepadaku. Ada juga berkata, nubuat, Tuhan berbicara kepadaku. Tapi nyatanya tetap semua membingungkan, karena segala sesuatu sudah tertulis dalam Alkitab. Tidak ada lagi yang lain, seolah-olah dari Tuhan, tapi adalah supaya juga meninggikan diri. Sepertinya dia utusan Tuhan, sepertinya dia dipakai Tuhan, sepertinya dia ada keistimewaan. Jadi hanya firman ini yang disampaikan, tidak ada yang lain.
Alkitab ini 66 buku, dan sebagai yang terakhir Wahyu pasal yang ke-22 tidak boleh lagi ditambah dikurang. Di akhir zaman ini banyak orang tersesat, banyak orang disesatkan. Itu sebabnya jangan kamu memberi dirimu disesatkan. Bagaimana memberi diri disesatkan? Itu kalau tidak sungguh-sungguh membaca firman, mendengarkan firman, berpegang kepada firman. Jadi dia nanti terombang-ambing dan itu disesatkan. Itu sebabnya kita semua harus mendengar firman Tuhan dengan baik, membaca firman dengan baik, sampai firman itu cukup menjadi pondasi dalam hidup kita. Bagaikan rumah dibangun berpondasi. Itu dalam Matius pasal yang ke-7. Jadi biarpun ada hujan, angin, banjir, rumah itu kokoh. Itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka itu tidak banyak berkata-kata. Karena kalau orang banyak berkata-kata dia bisa dengar. Dianya yang mau didengarkan orang. Jadi orang yang suka dengan firman, dia mempunyai hidup tidak banyak berkata-kata. Apalagi bantah-membantah. Itu saudaraku lawannya. Jadi memberi diri disesatkan itu tidak memiliki firman yang banyak menjadi pondasi. Di akhir zaman ini nanti kita akan lihat penyembahan palsu, pelayan palsu, malaikat palsu, terlalu banyak kepalsuan di akhir zaman ini. Semua dipalsukan. Uang palsu, ijazah palsu, cinta palsu, terlalu banyak saudaraku. Itu sebabnya Tuhan ingin kita murni. Bagaimana supaya murni? Harus banyak firman sampai itu pondasi hidup berdiri di atas firman, supaya penyembahan kita juga tidak palsu. Karena iblis juga akan menjadikan orang penyembah-penyembah palsu. Bukan lagi menyembah Allah, tapi menyembah iblis. Karena kita baca di sini ayat yang keempat ini, 2 Tesalonika 2, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi penyembahan bukan lagi kepada Allah, tapi kepada iblis. Supaya kita tidak bisa disesatkan, kita harus terima firman dan yang berfokus kepada Yesus dalam segala tindakannya. Karena firman adalah Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 1
mula-mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yesus telah firman. Dan ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi firman yang kita terima harus berfokus kepada Yesus. Baru tidak salah. Banyak orang mau dengar firman, tapi terfokus dalam kebutuhannya. Supaya ditolong, supaya sembuh, supaya dapat berkat, supaya macam-macam. Jadi harus terfokus kepada Yesus. Gimana terfokus kepada Yesus? Kita harus sampai mengalami ditebus oleh darah Yesus. Karena cinta Allah itu di dalam Yesus. Karena demikianlah Allah memberikan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya. Di Yohanes 3 ayat 16. Sehingga dia memberikan anaknya satu-satunya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara-saudaraku, ini adalah kasih Allah. Dan Yesus dalam penebusan dia merendahkan diri. Dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah dalam kamu ada pikiran yang ada pada Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan merendahkan dirinya. Ini saudara-saudaraku, firman dalam hidup Yesus. Pengorbanan dan kerendahan. Sedangkan yang palsu, yaitu lawan, meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Dan inilah aslinya mulai dari awal. Dalam suasana di surga, tadinya namanya Lucifer, ingin menyamakan diri dengan yang Maha Kuasa. Dan arti dari ingin menyamakan diri dengan yang Maha Kuasa itu juga ingin penyembahan itu bagi dirinya. Dan ini juga diminta kepada Yesus. Waktu Yesus baru berpuasa 40 hari 40 malam untuk memulai pelayanannya, salah satu cobaan yang diberikan oleh iblis, Yesus dibawa ke atas gunung memperlihatkan semua dunia ini. Dan apa dia bilang? Kalau engkau mau menyembah saya berikan ini kepadamu, semua dunia ini. Saudaraku, ini penyembahan yang palsu. Jadi sekarang ini banyak orang mau menyembah dalam pesugihan, dalam apa, sampai pun dalam praktek kerohanian. Kalau orang beribadah, melayani, dan semua hanya sebatas kebutuhan jasmani, itu juga Allah yang palsu. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu.
Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ini orang-orang di dalam kekristenan, bahkan mengambil bagian dalam pelayanan, tapi arah mereka terjebak kepada tipuan iblis. Karena diterangkan dalam ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Iblis tadi menjanjikan, menghadiahkan semua perkara dunia ini asal mau menyembah saya. Nah, ini terlibat ini pelayanan. Mungkin sekarang masih dibilang pendeta, apakah semuanya ya sebagai bolehlah pangkat-pangkat dalam gereja, bisa. Tapi pandangannya perkara dunia, nah ini sudah terjebak ini. Makanya Yesus dia tidak mau itu. Dan Yesus katakan, iblis nyala, hanya Allah yang disembah. Jadi penyembahan itu harus benar-benar murni. Ini dicari oleh Tuhan. Di akhir zaman ini banyak penyembahan nanti digeser kepada menyembah setan, menyembah iblis. Dan kalau kita tidak ada hikmat Allah, tidak ada roh Tuhan, tidak limpah dalam firman, bisa terjebak dalam menyembah kepada setan. Karena iblis akan mengeluarkan semuanya. Itu sebabnya kalau kita baca juga dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini saudara-saudaraku, prakteknya iblis menyesatkan lewat guru-guru palsu, menyesatkan lewat pelayan-pelayan palsu. Dari mana kita tahu? Kalau tujuannya hanya kebutuhan perut, itulah palsu. Itu sebabnya dari 12 rasul Tuhan ada satu yang hanya kepada kebutuhan duniawi. Akhirnya perutnya juga harus pecah, perutnya keluar, terburai. Itu sebabnya saudaraku, kita harus berdoa supaya Tuhan beri firman yang murni, yang menjadikan ibadah yang murni, yang menjadikan kita menyembah penyembahan yang murni. Iblis sedang berusaha mengalihkan penyembahan, menjadikan penyembahan yang palsu. Dan ini dipakai dalam 2 Korintus pasal 10, kita lihat
2 Korintus pasal yang ke-11. Ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Nah, ini dipakai oleh setan. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dan ini adalah supaya terwujud 2 Tesalonika pasal yang kedua ini, penyesatan, mengalihkan penyembahan yang benar menjadi menyembah iblis. Ini akhir zaman. Iblis akan berusaha untuk benar-benar disembah. Saudara-saudaraku, saya mau terangkan sedikit. Di bait Allah itu adalah Allah bersama dengan manusia. Dan di bait Allah kita beribadah, kita menyembah. Ini pertama sekali Allah berikan peraturan bagi bangsa Israel, hanya mereka itu dalam suasana berpindah-pindah, sehingga saat itu disebut bukan bait Allah tapi kemah suci. Untuk apa kemah? Karena masih berpindah-pindah. Dan dalam bahasa yang lain disebut tabernakel. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah Allah sendiri yang suruh supaya Musa bersama dengan rombongannya membuat ini. Tapi ini adalah suasana yang ada di surga dan gambaran yang ada di surga. Contoh yang ada di surga. Baru nanti mulailah dibangun bait Allah yang pertama. Kenapa saya sampaikan ini? Karena 2 Tesalonika 2 tadi mau pakai bait Allah. Iblis mau disembah di dalam bait Allah. Dan orang berkata ini bait Allah ketiga. Kalau saya mengatakan ini bukan bait Allah, tempat saja. Tapi orang berkata bait Allah ketiga. Dan itu ramai sekarang. Banyak pendeta-pendeta besar terlibat dan ingin membangun bait Allah yang ketiga ini. Tapi kalau saya mengatakan itu bukan bait Allah, karena bait Allah yang disuruh oleh Allah adalah satu atas permohonan dari Daud, tapi dibangun oleh anaknya Raja Salomo. Dan sesudah bangsa Israel dibuang ke Babel bersama dengan bait Allah yang pertama itu dihancurkan, dan Nehemia kembali mulai membangun tembok-tembok Yerusalem, dan Zerubabel mulai membangun bait Allah yang kedua. Itu dalam kitab Hagai, tapi kita nggak baca. Nanti kalau belajar ini semua nggak tahu sampai pagi. Nah, saudara-saudaraku, habis itu Allah tidak pernah lagi menyuruh
membangun bait Allah secara ya dari contohnya kayu, dari batu, dari permata, tidak lagi. Itu sebabnya kita harus melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, Yesus ingin menyucikan kembali bait Allah itu, tapi tidak akan pernah bisa lagi tersucikan. Di dalam Injil Yohanes pasal 2 di atas ayat 13 berikut, Yesus menyucikan bait Allah. Sementara sampai pedagang-pedagang diusir dan Yesus marah, membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Semua pedagang-pedagang kambing, domba, lembu, penukar-penukar uang itu diusir dan dihamburkan ke tanah. Meja mereka dibalikkan. Orang-orang bertanya, apa dasarmu melakukan ini? Yesus berkata, ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, karena engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ini harus berpondasi di sini ibadah-ibadah kita di akhir zaman ini. Mulai dari Yesus ingin menyucikan bait Allah, tapi dia sudah memberikan pengertian. Bukan itu lagi bait Allah. Adalah dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri itu adalah menunjuk orang-orang percaya. Itulah umat-umat Tuhan. Itu sebabnya begitu jelas sekali banyak di dalam Alkitab. Dan yang kita akan baca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Kristus adalah kepala bagi jemaat. Ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi pembangunan tubuh Kristus, Kristus kepala, gereja adalah tubuhnya. Itu sebabnya sesudah pencurahan Roh Kudus, 1 Korintus 3 ayat 16, bait Allah itu adalah tubuh manusia, kita. Jadi bait Allah secara gereja itu bukan Allah yang suruh, tapi manusia ingin membuat tempat yang tetap menyembah Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah lagi suruh itu. Hanya 2 yang ada terkait firman Tuhan, bait Salomo dan bait Allah yang dibangun oleh Zerubabel. Sekarang bangsa Israel
hanya bait Allah ketiga. Kalau saya tidak mengatakan bait Allah. Bait Allah ketiga adalah umat-umat Tuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Saya mau ada kita baca ini. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ini yang Allah perhatikan dan ini yang dibangun lewat apa? Kematian kebangkitan Yesus Kristus. Ini bait Allah yang diperhatikan oleh Allah. Kalau kita boleh mengerti ini, anugerah Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lagi memperhatikan bangunan fisik. Sewaktu Yesus masih hidup, dia baru keluar dari bait Allah. Murid-murid berkata, "Guru, betapa megahnya rumah Allah ini." Dan Tuhan berkata, "Nanti kamu lihat, semua itu dihancurkan. Tidak ada satupun batu yang berdiri." Matius pasal yang ke-24. Saya mau ada kita baca ini. Matius pasal yang ke-24. Ayat 1. Ada perikop di atas, bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu lihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Inilah bait Allah yang kedua yang dibangun Zerubabel itu, tapi dihancurkan tahun 70 oleh Jenderal Titus. Dihancurkan sama sekali. Sesudah itu Allah tidak pernah berfirman dalam Alkitab, "Buat lagi bait Allah." Tidak. Bangsa Israel sendiri belum menerima Mesias sampai saat ini. Jadi mereka tidak akan membangun bait Allah bagi Tuhan. Daud saja ingin membangun bait Allah, nggak boleh sembarangan. Padahal Daud disebut pelaku firman. Kenapa Daud tidak boleh? Karena sudah banyak menumpahkan darah, kurang salom, kurang damai. Jadi di mana yang bangun bait Allah itu adalah Salomo. Nah ini. Dan bait Allah yang kedua Zerubabel. Sesudah kembali dari pembuangan, habis itu nggak pernah lagi Tuhan suruh. Dan bait Allah yang akan dibangun adalah harus yang berpondasi kepada Yesus dan korbannya, mati dan bangkit. Itu tadi di dalam Yohanes pasal 2 itu. Banyak orang tidak melihat ini, sehingga keranjingan mau bangun bait Allah ketiga. Katanya bait Allah, kalau saya tidak mengatakan itu bait Allah, tempat orang Yahudi sampai saat ini keras hati. Daud aja nggak boleh bangun, masa keras hati mau bangun bait Allah? Allah nggak mau itu. Dan Yesus sudah menyatakan, "Runtuhkanlah ini, aku akan membangun dalam 3 hari." Tapi yang dimaksud di situ adalah tubuhnya. Jadi kita ini harus dibangun di atas kematian, kebangkitan, dan Yesus berkemenangan, dimuliakan. Itu sebabnya, itulah
pondasi bait Allah. Yesus sendiri adalah batu penjuru. Itu dalam Efesus 2. Murid-muridnya adalah batu-batu di atasnya. Dan selanjutnya adalah kita semua dibangun menjadi batu yang hidup. Dari situ saudara-saudara, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Haleluya. Bukan bait Allah yang dibangun orang Yahudi, bukan. Ini yang Yesus katakan waktu Dia mau menyucikan bait Allah. Dan ini yang dimaksudkan. Dan ini akan lanjut. 12 suku bangsa Israel ada namanya pintu gerbang. Tapi 12 rasul ada namanya dalam batu-batu penjurunya. Atau batu apa disebut dasar? Saya akan baca biar tidak salah. Wahyu pasal yang ke-21. Mulai ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Jadi ini pintu gerbang. Mengapa pintu gerbang mereka? Karena pelanggaran mereka terbuka jalan bagi kita. Tapi selanjutnya ayat yang ke-14, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Nih, dan di atasnya tertulis 12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi kita semua harus terarah ke sini. Itu sebabnya saudara-saudaraku harus banyak dengar firman dan harus memiliki tabiat suka mendengar seperti Maria. Sampai kita memiliki sifat banyak mendengar, sedikit berkata-kata. Itu mempelai Tuhan, saudaraku. Ya, mempelai Tuhan, tabiatnya begitu. Karena itu adalah jalan untuk keberkatan. Jadi batu dasar itu adalah murid-murid Tuhan, dan Yesus batu penjuru. Itu adalah bangunan di atas korban Yesus, kematian, kebangkitan, dan kemenangan Yesus. Artinya kemuliaannya. Di atas itulah bait Allah yang sebenar-benarnya. Sudah ada 2 bait Allah. Dan kalau orang Israel mau bangun tempat itu yang kata orang bait Allah, tapi nanti disuruh di situ penyembahan palsu. Karena apa? Setan ada di situ untuk disembah. Mengapa demikian? Mengapa setan di situ? Karena Allah tidak ada lagi di situ. Allah tidak menyuruh itu. Allah tidak merestui itu.
Itu yang kita baca tadi di dalam 2 Tesalonika 2 itu. Iblis itu untuk disembah harus dari kesombongan dulu. 2 Tesalonika 2 ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Jadi meninggikan diri, disebut meninggikan diri. Bait Allah yang benar, itulah umat Tuhan berpondasi dalam merendahkan diri. Yesus yang adalah setara dengan Allah. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan merendahkan diri. Ini, jadi kita ini harus semakin rendah hati. Dari situ penyembahan yang benar. Yang disembah orang-orang palsu itu karena meninggikan diri. Itulah Lucifer. Tapi Yesus yang kita sembah adalah merendahkan diri. Untuk tidak salah saya baca itu Filipi pasal yang kedua, supaya semua kita berpondasi kepada firman. Filipi pasal yang kedua ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Masuk dalam serendah-rendahnya sampai mati tersalib dan bangkit dan menang. Nah, itu pondasi gereja. Jadi kalau pondasi penyembahan setan, sombong. Yesus berkata, rombak bait Allah ini, aku akan bangun dalam 3 hari. Apa itu 3 hari? Itu pengalaman Yesus, kematian, kebangkitan, dimuliakan. Itu pondasi penyembahan kita. Jadi anak-anak Tuhan yang benar tidak ada sombong. Apapun, ya, apapun yang dimiliki, apapun kekayaan, apapun kepintaran, apapun kecantikan, apapun profesi, apapun semua, Yesus saja merendahkan diri. Itu menjadi pondasi gereja. Kematian, kebangkitan Yesus. Tapi pada waktunya segala lutut bertelur, segala lidah mengaku Dia sangat ditinggikan. Saudaraku, itulah pondasi penyembahan kita saat ini. Biar kita mau datang menyembah Tuhan, kiranya Tuhan memberi pengertian yang dalam bagi kita. Dan kalau Tuhan berkenan, kita akan mengulang-ulang firman yang mengajar, membimbing, mendidik sampai kita berpondasi secara benar. Penyembah-penyembah yang benar, tidak ada lagi kepalsuan, murni sampai tidak bercacat celah dan berpondasi dalam kehidupan Yesus, yaitu merendahkan diri sampai mati tersalib dan bangkit dipermuliakan. Itu pondasi penyembahan kita. Beda dengan penyembahan iblis. Jadi iblis ingin disembah dalam tempat yang dibangun oleh uang-uang manusia. Tapi gereja Tuhan menyembah Tuhan
semakin mengerti penyembahan, untuk kita bisa penyembah yang terus menerus menyembah Allah di dalam kekekalan. Mari kita menyanyi, Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja.